Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja, kenalkan nama saya Mahrib, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2400103926097007. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video dalam rangka penilaian uji kinerja materi kerapatan JAT kelas 7 semester 1. Ini kartu serta saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada materi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, tentang kerapatan JAT pada bab kedua. Pada sama-sama kita bacakan doa dulu. Silakan dipimpin salah satu. Baca doa. Ikan. Siap, doa. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana sebelumnya kita mulai kegiatan belajar dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Di sanalah aku berdiri.
kameramen. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai materi inti, ini ada gelas air mineral atau air putih ya. Nah, di sini juga ada beberapa benda. Ada beberapa benda di sini. Ada penghapus, ada lilin mainan anak-anak, dan juga ada tutup botol. Kira-kira apa yang terjadi pada ketiga benda ini ketika dicelupkan ke dalam air? Apa yang terjadi? Ada yang tenggelam, ada juga yang mengapung. Oke, coba kita coba dari tutup botol terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengannya? Mengapung ya. Dengan lilin mainan anak-anak? Tenggelam. Nah, untuk penghapus bagaimana? Oke, coba kita lihat. Ya, ternyata ada benda yang tenggelam dan ada benda yang terapung. Nah, semua ini ya terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Lebih lanjutnya nanti kita akan lihat video pembelajaran terkait dengan massa jenis zat. Oke, ditunggu ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai video pembelajaran, saya akan latihan terlebih dahulu dari pertama sampai terakhir ya. Yang pertama Ahmad Febrian. Suaranya. Hadir. Al-Fatih, Haikal. Hadir. Alinda Sabitri. Anggra. Hadir. Kawan. Alisa Najwa. Anugrah Ramadan. Akila Widya. Akila Rizky. Aziza Aulia. Dina. Ahrezi. Ibrahim. Irsyad. Janjirina. Maulana. Muhammad Al-Farisi. Muhammad Fatih. Muhammad Fakih. Muhammad Fatih. Natania. Ya. Novel. Aini. Satria. Siti Faiza. Syaila. Syaukila. Jakra. Zakia. Muhammad Torik. Syafa Olivia. Yahira. Oke ya, sudah semua alhamdulillah. Pada hari ini lengkap, mudah-mudahan sehat semua, tetap semangat, belajar rajin. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran, tolong disimak dengan baik. Kita mulai. Ini adalah soal yang akan dibahas di kedua, dan video kali ini hanya fokus membahas tentang kerapatan zat. Selamat belajar. Sebelum masuk materi, ini mau tanya dulu ya. Kira-kira apa sih rasanya jika bahan kali ini jatuh mengenai kaki kalian? Pasti kepala kedua. Kemudian kita dalam jika ada kesediaan jatuh misalkan kalimat dengan bahasa yang tadi. Dinas budaya, jika air jatuh mengenai kaki kalian tidak akan terasa sakit. Tapi jika bukan kalian tadi, pasti kaki kalian akan sakit. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu tidak alasannya? Oke, untuk menjawab hal itu, jawabkan dengan kembali tentang praktikal dari sebagian bahasa Jawa. Dengan caranya, volume dari bahan kayu tadi sama dengan volume air. Dan tentu kalian masih ingat, keadaan partikel dari zat padat atau dari bahan kayu tadi lebih rapat daripada keadaan partikel dari zat cair. Nah, dalam konsep IPA atau sains, konsep yang membedakan keadaan partikel dalam hal ini dapat
dalam suatu materi disebut dengan kerapatan zat, atau bisa juga disebut dengan massa jenis. Jadi massa jenis itu merupakan pengukuran massa tiap satu satuan volume. Secara matematis dinyatakan sebagai Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. M itu massa, satuannya gram, dan V adalah volume, satuannya meter pangkat 3. Semakin besar massa jenis, semakin besar pula massa setiap volumenya. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, apa jawabannya? Manakah yang lebih berat? 1 kg besi atau 1 kg kapas? Biasanya anak hijau dibandingkan anak kapas tidak langsung mencari besi, padahal jauh lebih baik. Jika kalian teliti baik-baik, besi dan kapas beratnya sama-sama 1 kg. Hanya saja kapas yang dibutuhkan itu akan lebih banyak supaya dia bisa mencapai massa 1 kg. Sementara besi hanya dibutuhkan sedikit saja. Artinya antara kedua benda ini ada perbedaan volume. Baik, lanjut ya. Massa jenis dari setiap benda itu berbeda-beda. Kalian bisa cek dalam tabel ini, terlihat massa jenis dari es itu berbeda dengan massa jenis dari besi. Berbeda juga dengan massa jenis dari aluminium, air, dan minyak. Kemudian, massa jenis dari suatu zat yang sama itu tetap sama, walaupun ukurannya berbeda. Bisa kalian lihat di gambar, di situ ada emas dengan berbagai ukuran. Walaupun ukurannya berbeda, massa jenis dari emas ini akan tetap sama. Bisa dipahami? Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Bendanya ada balok, panjangnya 6, lebarnya 4, dan tingginya 5. Kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui massa sama dengan 120 gram. Panjang 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan, tentukanlah massa jenis. Jadi yang ditanya adalah Rho atau massa jenis ya. Jawab. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus Rho, kita cari dulu volumenya, karena volume belum diketahui. Tapi volumenya bisa dicari. Dari mana? Dari volume balok. Apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. 6 kali 4 kali 5 sama dengan 120 cm pangkat 3. Kemudian baru kalian masukkan ke rumus Rho sama dengan M per V. M itu massa, massanya sudah ada 120, kemudian volumenya sudah ada 120, tinggal dimasukkan 120 per 120 sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian soal kedua, sebuah benda memiliki massa 50 gram dengan volume 6 cm pangkat 3. Berapakah massa jenis benda tersebut dalam satuan gram per cm pangkat 3? Jadi tidak usah diubah lagi satuannya ya, karena yang ditanyakan sudah gram per cm pangkat 3. Baik, kita kerjakan bersama-sama ya. Diketahui massa sama dengan 60 gram, volumenya 6 cm pangkat 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya massa jenis. Jadi Rho ya. Jawab. Masukkan langsung ke rumus Rho sama dengan M per V. M-nya sudah ada, volumenya sudah ada, tinggal dimasukkan 60 per 6 sama dengan 10 gram per cm pangkat 3. Bisa dipahami? Baik, lanjut ke soal ketiga. Volume sebuah kubus adalah 6 cm pangkat 3. Apabila kayu ini memiliki massa jenis 80 gram per cm pangkat 3, berapakah gram massa kayu itu?
gram massa kayu itu berarti massa ya yang ditanyakan. Kita kerjakan bersama. Diketahui volume kayu, volume kubus kayu berarti V sama dengan 6 cm pangkat 3. Kemudian massa jenis 80 gram per cm pangkat 3. Yang ditanyakan massa kayu tersebut. Jawab. Langsung dimasukkan rumus ya. Rho sama dengan M per V. Karena yang ditanyakan M berarti kali silang. M sama dengan Rho dikalikan V. Rho-nya berapa? Rho-nya 80, V-nya berapa? V-nya 6, 80 kali 6 jadi 480 gram. Ya, bisa dipahami. Kemudian ada permasalahan, bagaimana sih cara menghitung volume jika bendanya tidak beraturan? Kalau bendanya sudah diketahui seperti contoh soal yang tadi kubus atau balon, itu mudah saja dicari volumenya ya. Akan tetapi jika bendanya bukan batu, bentuknya tidak beraturan, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan gelas ukur. Coba kalian perhatikan gambar yang A. Di sana ada gelas ukur dan gelas berpancur atau yang ada pancurannya ini ya. Coba perhatikan. Nah, air yang keluar dari gelas berpancur ini setelah dimasukkan batu ke dalamnya, itulah yang merupakan volume dari batu tersebut. Akan tetapi bagaimana jika gelas itu tidak berpancur? Mudah saja, kalian tinggal cari selisih dari gelas ukur ini. Gelas ukur yang ada bendanya dan gelas ukur yang tidak ada bendanya, tinggal kalian kurangkan saja volumenya. Bisa dipahami ya? Supaya lebih jelas lagi, ini lebih contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada gambar gelas berpancur yang dimasuki bongkahan batu ya. Jadi di sana bisa dicari volume dari batunya. Ada gambar di atas terdapat proses pengukuran benda menggunakan alat tersebut. Tentukan massa jenis benda apabila massanya 500 gram. Baik, kita kerjakan bersama. Diketahui volume dari benda. Coba kalian perhatikan bagaimana cara mencarinya. Cara mencarinya mudah saja karena itu gelas berpancur, langsung saja volume yang keluar dari gelas berpancur itu yang ada di gelas ukur 20 cm kuadrat, 20 cm pangkat 3 itu merupakan volume. Kemudian massanya tadi sudah diketahui 500 gram. Yang ditanyakan adalah Rho atau massa jenis. Jawab dengan masukkan ke dalam rumus. Rho sama dengan M per V. M massanya ada 500, V-nya ada 20, tinggal dimasukkan 500 dibagi 20. Jawabannya 25 gram per cm pangkat 3. Baik, sekarang kita akan belajar tentang konsep pengapung dan tenggelam. Coba perhatikan. Kalau kalian punya batu, kemudian kalian masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ya, seperti gambar batu di sini. Batu ini akan tenggelam. Kemudian pada gambar yang kedua ini, jika kayu dimasukkan ke dalam air, yang terjadi kayu itu akan mengapung. Tapi tidak selalu demikian ya, tidak semua kayu akan mengapung dan tidak semua batu yang dimasukkan dalam air akan tenggelam. Kalau untuk kasus di gambar-gambar ini, mengapa kira-kira batu ini tenggelam? Batu ini tenggelam karena massa jenis dari batu lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan pada gambar kedua, mengapa kayu ini bisa mengapung? Itu karena massa jenis dari kayu lebih kecil daripada air, sehingga kayu ini akan mengapung. Jadi dengan kata lain, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. Sebaliknya, jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan, maka bendanya akan terapung. Lanjut, sekarang tahukah kalian? Ternyata kerapatan atau massa jenis itu tidak hanya terjadi pada padatan yang ditemukan pada cairan seperti yang tadi. Ternyata dua atau beberapa jenis cairan atau bahkan juga gas memiliki perbedaan kerapatan. Coba perhatikan gambar ini. Di sini ada zat cair yang berbeda-beda. Cairan yang partikelnya
itu akan berada di lapisan paling bawah, dan cairan yang kerapatan partikelnya paling rendah akan berada di lapisan paling atas. Perbedaan kerapatan atau massa jenis juga bisa terjadi pada partikel gas. Contohnya pada balon helium. Balon helium itu bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara. Mengapa? Karena partikel-partikel zat helium lebih rapat dibandingkan partikel udara. Kalau dia sudah terbang lama-kelamaan, helium itu akan menguap ke udara dan digantikan oleh gas. Sehingga lama-kelamaan balon helium itu juga akan jatuh. Baik, sekarang untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Bisa di stop dulu dan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan jawaban kalian dengan guru kalian di sekolah atau dengan teman kalian. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita telah melihat video. Tugas kalian selanjutnya adalah tadi di awal sudah dibagikan LKPD, lembar kerja mesra digit secara berkelompok, dan juga diberikan ATK. Silakan dikerjakan tugas yang ada di LKPD secara berkelompok, saling bertukar pikiran. Ya, boleh nanya ke temannya di kelompok lain boleh, ataupun bisa bertanya langsung dengan saya juga boleh. Silakan dikerjakan. Mantap. Kelompok berapa ini anak-anak? Kelompok 6. Oke.
Bacain aja kesimpulannya. Kalau jawabannya nanti kesimpulannya. Iya, bagus. Lagi. Dua sih. Dua berarti ntar nempelnya di sini ya kalau dua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena pas sudah ada 6 kaca. Iya nggak bisa ya, nggak bisa lihat ini loh. Bisa. Satu warna apa, dua apa, tiga warnanya apa? Warna merah, warna biru. Selama kita saling menghargai dan mencintai mencintai sama manusia, nggak boleh ya? Nggak mungkin. Oh, nggak. Ajar dong. Iya, masa jangan foto. Ya, warnanya. Ini kalau di warna kuning ini jangan kuning lagi. Ini berarti sama warna. Masa minyak sama minyak? Jadinya warnanya oranye gitu kan. Lihat ini. Ya, itu dibalik tiban. Mana aja. Lihat ini kelihatan. Minyak kan ini sunlight. Nah ini bawahnya madu, gitu ya. Ada yang mau ditanya? Enggak? Ini dibikin kesimpulannya nanti dibacain loh, Pak. Baca kesimpulannya. Kalau jawabannya yang penting nanti ada jawabannya. Yang paling habis.
Kamu tunjuk nomor 1 ada habis. Ada siapa? Kayaknya nggak ada. Nih. Samain warna ini, mau warna apa? Ini nggak apa ya? Coba warna. Itu boleh nggak apa-apa. Lagi warna. Warna oranye satu lagi, coba. Ini kan minyak. Yang putih ini. Nah, yang oranye bawah batu. Habis minyak. Lain kan?
Nah, Ini nanti habis pindah. oke. Anak-anak sebentar ya ke depan kita akan mengisi botol ini ya. Ini perkiraan untuk menggambar nomor 6 pada soal LKPD. Ya, yang akan menentukan nanti warna pada gambar tersebut ya. Susunannya apa dan apa. Silakan dari masing-masing kelompok perwakilan satu orang maju ke depan untuk menuangkan cairan. Ya, silakan ke depan. Perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok. Oke. Sekarang ini ya. Ya sini boleh. Mana-mana aja, Bang. Ini kosong masih ya. Ini kosong. Kita akan coba. Kalau yang lainnya tenang dulu. Karena kita akan mencoba di sini. Mulai geser sedikit biar yang belakang bisa lihat. Sekarang yang mau dimasukin apa dulu kira-kira? Air. Madu, air apa? Madu. Oke. Kalau madu dulu, tolong pinjemin gunting. Kita akan gunting. Silakan jenjilina dituangkan ke dalam botolnya. Iya. Bapak, namanya belajar itu benar tidak perlu sayang kalau sama bahan-bahan, tapi kalau sama teman, sama saudara kita harus sayang. Ya, sekali lagi. Biar kelihatan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya apa? Setelah madu? Sunlight. Oke, silakan Saukila. Enggak usah dituang, Teh. Tinggal diikat aja. Udah ada. Ya, terus. Ya, terus. Terus sampai sekitar 1 cm. Oh, dia di bawah. Madu ya. Ya. Cukup, siap. Cukup. Oke, selanjutnya apa? Air putih. Oke. Nih. Kecap dulu ya. Ini dulu air putih dulu nggak apa-apa. Iya, ya. Tuang. Jangan kuatnya, kira-kira secenti aja. Ya, tasnya. Udah. Oke, kita lihat prosesnya. Terpisah ya. Ya, terpisah antara madu, sunlight dan air. Nah, sekarang kecap. Siapa yang mau nuang kecap? Yang belum? Nah, bang. Awas, tangannya kena. Nanti yang belum bisa rasa kecap. Terus tuang lagi. Terus. Kita lihat. Oke, cukup. Ya. Coba kita lihat prosesnya, anak-anak. Oh, berarti madu paling bawah. Kedua, di atasnya ada kecap. Di atasnya lagi ada madu. Dan di atasnya baru ada air. Airnya agak kuning ya, mungkin berkontaminasi dengan bakteri. Sekarang yang terakhir adalah minyak sayur ya. Siapa yang mau nuang yang belum? Jangan buat. Begitu demi. Kita lihat reaksinya beberapa saat. Kacau ya. Bisa dia bisa. Nah, bisa kok. Cuma tempat dia agak keruh.
Silakan kombinasi dari ini kena campur. Apa tadi? Kecap ya, sekalian ya. Meledak, warna bisa meledak. Oke, terpisah ya. Meledak, dar lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini ada 5 warna. Yang pertama paling bawah adalah biru, yang kedua merah, ketiga air, minyak. Oke. Sekarang kembali ke tempat masing-masing dan digambar ya semirip ini ataupun tidak mirip tidak apa-apa, yang penting mendekati ya gambar warnanya. Jika warna-warna yang ada di kertas yang telah saya berikan tidak ada warna yang sesuai dengan ini, bisa menggunakan warna yang lain. Oke. Oke, silakan digambar ya. Kenapa? Ya, berarti putih-putih biasa aja karena ini benangnya dibalik. Ya, warnanya dibalik jadi warna putih. Di mana sih ya, Pak? Di mana ya?
Tapi punya siapa ini ya? Tapi jangan bodohnya coklat, buat bedain. Ini warna hitam. Siapa yang nggak punya warna hitam? Yes. Kecapnya udah mulai turun ke bawah. Gak apa-apa. Oke, udah ada yang keluar? Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 belum ya? Yang sudah kelompok berapa? Saya tinggal Yang sudah rapi? Kelompok 6. Oke. Yang lain silakan tunggu sampai selesai. Kita akan perhatikan di kelompok 6 terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 6 menempel hasil karyanya dan disampaikan kepada teman-teman. Ya, silakan. Ya, silakan ditembak, Pak. Buka belakangnya. Ya, teman-temannya sambil mengerjakan, menuntaskan, silakan dilihat ya hasil karya dari temannya, dan dia akan menyampaikan kata per kata dari pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan masing-masing satu orang membaca hasil dari jawaban per soal. Ya, tempel. Bantuin dong temannya, ayo, masa diem aja. Bantuin. Sejak kelompok harus aktif. Nah, ya, gitu. Oke, sini.
Ya teman-temannya, kita lihat ya. Ya silakan dibacain. Nomor 1, baca. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Silakan disesuaikan dengan jangka PD-nya. Ya, nomor 1. Pertanyaannya? Apa saja zat yang terdapat di sekitar kita? Ya, silakan jawabannya adalah coba dilihat di Padat, soal. cair, dan gas. Oke, sekarang soal nomor 2 silakan kasih ke temannya. Lihat di soalnya dan jawabannya lihat di hasil karya kalian. Apakah zat itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda? Ya, jawabannya adalah Ya, padat sangat rapat, cair lebih renggang, gas sangat renggang. ya. Selanjutnya geser, silakan digeser biar temannya bisa. Suatu zat bisa tenggelam. Oke. Kenapa? Zat akan tenggelam di dalam zat cair jika massa jenis dan lebih besar daripada massa jenis zat cair sekelilingnya. Oke, ya. Selanjutnya nomor 4. Mengapa suatu zat bisa terapung? Ya, kenapa? Zat akan mengapung dalam zat cair apabila massa jenis zat sama dan massa zat cair di sekelilingnya. Oke, sekarang nomor 5, siapa yang mau jawab nomor 5? Ya, silakan. Mengapa suatu zat bisa melayang? Ya, kenapa? Zat akan melayang di dalam zat cair apabila massa jenis zat sama dengan massa jenis zat cair di sekelilingnya. Oke, sekarang kamu tinggal sebutkan hasil dari percobaan di depan, urutan dari gambar-gambarnya. Coba, nomor 1 adalah? Nomor 1 ini air putih. Ya, terus selanjutnya? Minyak. Ya, Terus sunlight. ya, selanjutnya? Madu. Waduh, oke. Oke, semuanya tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, silakan duduk ke tempat. Ya, sekarang dulu ya. Ini kelompok berapa? Pegang. Kelompok 5. Ya, udah, silakan. Sekarang kita menuju ke kelompok 5. Ya, yang sini, lewat sini deh. Lewat sini nak. Dibuka belakangnya, belakang dari sini. Ini ya, dari mana? Nanti setelah ini kelompok 2 ya? Setelah ini kelompok 2 udah rapi kan? Ya. Oke, ini ya. Ya. Ya, berikut adalah LKPD dari kelompok hasil karya LKPD dari kelompok 5. Ya, silakan dibaca. Ya. 1. Apa saja zat yang terdapat di sekitar kita? Ya. Jawabannya zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, silakan nomor 2. Ya, digeser. Zat memiliki kerapatan yang berbeda. Oke, jawabannya adalah Berbagai cairan dengan kerapatan yang berbeda. oke, ya silakan selanjutnya. Kenapa suatu zat bisa tenggelam? Jawabannya adalah ya. Cair. Oke, sekarang nomor 4, silakan. Ya, kenapa? Oke, ya. Nomor 5. Mengapa suatu zat bisa melayang? Kenapa jas bisa melayang?
Zat akan melayang di dalam zat cair apabila massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Oke. Penelitian. Oke, siap. Sekarang silakan nomor 6 dibacakan hasil dari CD. Hasil gambar dari percobaan tadi apa saja urutannya? Nomor 1. Nomor 1 air putih. Ya. Nomor 2. Nomor 2 minyak. Ya. Nomor 3 sunlight. Ya. Nomor 4 kecap. Nomor paling terakhir tadi apa? Madu. Ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kelompok 2. Apa kelompok 1? Kelompok berapa dulu? Ya, ini dulu yang pojok biar enak. Kelompok 2. Ya udah, itu udah belum? Ayo sini. Berarti kelompok 3 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 3 ke sini. Kita tempel hasil karyanya, Dek. Dari situ, Pak. Ya, dari sini boleh, dari situ boleh. Di mana, Pak? Ya, sini. Nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan dibacakan RKPD-nya, ya. Dari nomor 1 siap. Siapa dulu nomor 1? Orang lainnya diam ya, dengarkan temannya. Apakah zat memiliki kerapatan yang berbeda? Ya, jawabannya adalah Iya, karena semua zat memiliki massa dan jenis yang berbeda. oke. Selanjutnya nomor 3, baca soalnya dan baca jawabannya di sini ya. Apakah zat memiliki kerapatan yang berbeda? Ya. Karena massa jenisnya lebih besar daripada air. Oh, ya. Selanjutnya 4. Mengapa suatu zat bisa terapung? Kenapa dia terapung, Dek? Karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Oke, siap. Sekarang nomor 5. Mengapa suatu Iya. zat bisa melayang? Kenapa? Karena apabila massa jenis zat sama dengan massa cair. Oke, sekarang nomor 6. Silakan nomor 6 dibaca urutannya. Nomor 6. Apa saja? Nomor 1. Tunjuk. Minyak, sayur, Ya. air putih, Ya. sunlight, kecap, madu. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya madu adalah zat dengan massa jenis terberat dan minyak adalah zat dengan massa jenis teringan. Oke, ya, kita close dulu temennya, tangan. Selanjutnya, kelompok. Ayo. Ayo, kelompok 2. Kelompok 1 udah. Ayo. Ya, jangan lupa sampahnya nanti dirapikan ya, dikumpulkan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Apakah sudah siap kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 4? Ayo, semangat. Ya, ayo silakan sini. Sekarang kelompok 4. Sini ya, kelompok 4. Silakan, Dek. Ditempel di sini. Ayo, kamunya di sana, Dek. Sana. Ayo. Oke. Ya, tempel, oke. Silakan dibaca KBD-nya dan dijawabnya melalui kaca karya. Oke, siap. Apa saja zat yang terdapat di sekitar kita?
Sama yang lain. Yang zat padat, zat cair, dan gas. Ya, selanjutnya. Apakah zat memiliki kerapatan yang berbeda? Siap, karena kandungan partikel-partikel pada setiap zat itu berbeda. Oke, selanjutnya nomor 3. Mengapa satu zat bisa terguna? Karena massa jenis zat lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, selanjutnya. Mengapa suatu zat bisa campur? Karena massa jenis zat lebih kecil dari massa jenis zat cair sekelilingnya. Oke, selanjutnya. Mengapa suatu zat bisa melayang? Karena massa jenis zat sama dengan massa jenis zat cair. Oke, sekarang nomor 6. Gambarkan susunan zat dari hasil percobaan sederhana tentang kerapatan zat. Beri warna pada urutan angka dan zat apa saja yang terdapat pada angka 1 sampai 5. Cakep. Nomor 1 ada minyak sayur. Ya. Nomor 2 ada air putih. Ya. Nomor 3 ada 1 cuci piring atau sunlight. Ya. Nomor 4 ada kecap. Ya. Nomor 5 ada madu. Oke, simpulannya nanti dibaca di depan ya. Oke. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kalian Ayo kita. Tolong ya. Yang udah, tolong perhatikan. Ini ada yang mau tampil lagi. Oke, silakan dibaca dari 1. Ya, silakan baris. Oke. Rebutan. Enggak. Ya. Iya, silakan. Tepuk tangan dulu. Ini kelompok favorit nih. Ya, silakan. Ya, apa saja zat yang terdapat di sekitar kita? Apa zatnya? Zat air, zat padat, zat air, dan zat gas. Ya, oke. Jadi nanya pertanyaan di sini, jawabannya kamu jawabnya di sini coba. Kerapatan yang berbeda. Ya, kenapa? Ya, karena zat memiliki massa jenis partikel-partikel yang sama. Massa jenis yang sama dan partikel-partikel yang berbeda. Oke, ya, selanjutnya nomor 3. Tapi kan campur disimpan zat bisa tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Tenggelam di dalam zat cair jika massa jenis zat lebih besar daripada massa jenis zat cair jadinya. Ya, nomor 5. 4 ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 6 ya. Siapa yang mau jawab? Bisa ya. Ya, kenapa dia bisa melayang? Melayang di dalam zat cair apabila massa jenis Baru 5. Oke, ya. Silakan. Nomor 6. Kan hasilnya kalau itu kan? Besok beneran dah besok mau DAP. Besok mau DAP full. Oke, tepuk tangan dulu tentunya. Ya, sekarang kelompok 1 silakan. Kasih. Oke, mana? Silakan kelompok 1. Dari semua kelompok yang paling bawah Ya. Kalau yang lain perhatikan, tolong perhatikan temannya.
Itu di situ posisi gue. Oke, silakan. Nomor 1 ya, tadi baca di soal ini fiction aja ya. Ya. Apa saja zat yang terdapat di sekitar kita? Zat cair, zat padat, dan zat gas. Oke, selanjutnya. Apakah zat memiliki ya, zat memiliki kecepatan yang berbeda karena penggunaannya berbeda-beda. Ya. Mengapa suatu zat bisa tenggelam? Karena massa jenis akan menentukan keadaan suatu zat dalam cairan. Ya, selanjutnya. Ya. Oke, benar. Soalnya kagak dibaca, ya udah nggak apa-apa. Ya, nomor berapa? 6. 5, ya. Ya, oke, sekarang nomor 6 Kila. Sama siapa? Ya, silakan dibaca hasil dari percobaannya. Ya. Ya. Bener ya di saku ya. Oke, udah ya, tangan teman ya. Ya, sekarang kembali ke tempat duduk. Kita akan membacakan kesimpulan dari jawaban masing-masing. Silakan perwakilan satu orang ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Oke, dari kelompok 1 silakan baca kesimpulannya di depan sini. Ayo duduk nih, masih ada yang kurang konsentrasi, masih ada yang bercanda. Ya, masih ada yang jalan sana kemari. Ya, kita coba tepuk 1. Yang salah nanti dia maju duluan untuk ini ya, yang kelompok yang salah dia maju duluan untuk bacain kesimpulan dari yang kalian kerjakan. Tepuk 3, tepuk 2, 1, 2, 3, 1, 3. Silakan nih. Depan sini, depan. Dengerin ya, kalau disimak karena pergantian. Ya, silakan nih. Tolong ya disimak, jangan ngobrol. Adik-adik, anak-anakku sekalian, tolong dengarkan bapak ibunya. Ya, masih ada aja yang ngobrol nih, udah dibilangin. Ya udah, yang ngobrol silakan maju ke depan. Baca kesimpulannya nih. Silakan. Nah, ya daripada kamu ngobrol, dengan baca kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Padat sangat dapat, cair lebih tenggelam, bulat sangat tenggelam. Itulah sifat-sifat zat dan macam-macam zat. Udah ya, silakan. Ya, sekarang kelompok 1 silakan. Zat memiliki
kelompok 2, silakan ke depan. Baca kesimpulannya nih, silakan nih. Jika minyak, air, sunlight, kecap, dan madu dicampurkan ke dalam satu tempat maka tidak dicampur. Ya. Sekarang kelompok 3 yang tinggi ini silakan Bang. Ya, lanjut ke depan. Dengarkan. Kesimpulan, zat karena massa jenis yang lebih kecil daripada air dan sebaliknya. Adapun massa jenis yang beda. Udah sampai situ? Silakan. Kelompok 5. Zat yang lebih rendah yaitu zat yang partikelnya di atas, sedangkan zat yang partikelnya lebih besar di bawah. Oke, sekarang dari tadi yang sudah kita simpulkan sama-sama. Setelah kalian bacakan juga kesimpulannya, sekarang kita lihat di papan tulis. Ya. Nomor 1, massa jenis minyak dia lebih besar, lebih kecil, sama atau sama dengan massa jenis yang lain. Massa jenis minyak yang ada tadi itu, apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau lebih sama dengan massa jenis yang lain? Lebih kecil. Lebih kecil. Ya, siapa yang mau maju? Silakan. Iya, oke. Selanjutnya, apakah massa jenis madu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan air? Silakan. Ya, jadilah boleh. Oke. Lanjutnya, tanya nomor 3. Apakah massa jenis sunlight lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan massa jenis kecap? Ada yang tahu? Ya, lanjut. Pak. Ayo. Ya, silakan. Iya, selanjutnya mudah nih, paling mudah nomor 4. Seperti percobaan yang tadi telah kamu lakukan. Apakah massa jenis madu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan minyak sayur? Ayo, silakan. Ayo. Ayo nih, kelompok 5 mana nih? Ayo kelompok 6 perwakilannya. Udah ya? Ayo kelompok 2. Kelompok 1 nih perwakilannya. Ayo. Kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Ya. Ya, selanjutnya antara kelompok 2 dan kelompok 5. Ingat dulu ya. Kelompok 2, apakah massa jenis air mineral lebih besar, lebih kecil dari kecap? Yang waras.
Ya, Apakah masa jenis air mineral lebih besar atau lebih kecil dari masa jenis kecap? air mineral. Kecap tadi paling mahal. Iya. Yang mana coba? Ya, salah. Itu dia. Selanjutnya, Nomor 5. Apakah masa jenis yang lain lebih besar atau lebih kecil dari madu? Silakan. Ayo. Ayo cepat-cepat. Ayo. Silakan. Asik dong, Pak. ya, betul. Ya, jawabannya masa jenis yang lain lebih kecil dari masa jenis Madu, karena madu ada paling bawah. Jadi semakin tinggi zat cair, dia kerapatan zatnya semakin kecil. Semakin bawah zat cair, dia kerapatannya semakin besar. Gitu ya. Oke. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah belajar dari awal tadi, dari mulai sampaikan bagaimana dia bisa tenggelam, mengapung, atau dia bisa melayang, gitu ya. Oke, jadi zat bisa tenggelam, ya, apabila massa jenis zat tersebut lebih besar dari cairan. Massa jenis cairan. Oke, selanjutnya zat akan melayang apabila zat yang dimasukkan ke dalam cairan tersebut dia ada di tengah-tengah, maka akan disebut zat cairan tersebut sama dengan massa zat cair. Massa zat tersebut sama dengan massa zat cair. Oke. Selanjutnya ada benda yang mengapung. Kenapa benda mengapung? Karena massa jenis benda tersebut lebih ringan dari massa jenis zat cair. Oke, seperti itu ya. Ya, selanjutnya saya akan memberi penilaian secara instan dari hasil yang tadi. Ya. Oke, siap anak-anak? Oke, semuanya alhamdulillah bagus. Nilainya juga bagus. Oke, hanya saja ada tadi beberapa dari antara kalian yang masih malu-malu untuk berani membuka suara, untuk berani menjawab soal yang dari biasa. Oke, seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar walaupun tidak maksimal. Ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nanti pada bab ketiga tentang suhu, kalor dan pemuaian. Karena di bab 2 ini kita sudah selesai pada fase D atau bagian D kerapatan zat. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya adalah bab ketiga tentang suhu, kalor dan pemuaian. Oke, marilah kita tutup pelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.